Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah tetap mencurahkan rahmatnya bagi kita semua. Dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang tata cara mandi junub atau mandi wajib. Hal ini memang wajib dilakukan bagi umat muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar maupun kecil terlebih dahulu sebelum menunaikan kewajiban ibadah. Membersihkan diri dari hadas kecil bisa melalui wudhu, sedangkan untuk hadas besar, umat muslim diharuskan untuk mandi wajib atau mandi junub atau mandi janabah. Sebab mandi wajib atau mandi junub ini sudah dijelaskan dalam bab taharah atau tentang tata cara bersuci dalam kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa rukun wajib mandi besar ada dua hal. Pertama, niat mandi wajib atau niat menghilangkan hadas besar. Kedua, membasahi seluruh badan dengan air dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Jika dua rukun ini sudah terpenuhi, maka mandi wajib sudah dinilai sah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah berikut, yang artinya fardu atau rukunnya mandi wajib ada dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa yang dinamakan mandi wajib hanya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi wajib hanya membutuhkan niat dan air, dan tidak perlu dengan shampoo atau cairan pembersih apapun. Sehingga, jika kita mandi wajib dan tidak menggunakan shampoo ketika keramas, maka mandi wajib tersebut tetap dinilai sah. Tidak ada keharusan dan kewajiban menggunakan shampoo ketika mandi wajib. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh rambut saat mandi wajib, beliau hanya menggunakan air dan tidak menggunakan pembersih apapun seperti shampoo dan lainnya. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah. Dia berkisah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi janabah, beliau membasuh tangannya terlebih dahulu, kemudian melakukan wudhu seperti wudhunya untuk sholat. Kemudian beliau mulai mandi. Dengan kedua tangannya beliau menyelah-nyelahi rambutnya hingga beliau merasa basah, dan setelah rata pada kulit rambutnya, beliau mulai menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menyiramkan ke seluruh tubuhnya. Mengenai tata cara mandi besar untuk perempuan sebenarnya sama saja dengan pria, tetapi para ulama berbeda pandangan bila mandi besar itu karena bersuci dari haid atau nifas. Menurut golongan atau kelompok yang pertama, wajib meratakan air ke seluruh rambut, dari ujung hingga pangkal rambut. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Hasan Tawus dan sebagian ulama bermazhab Zahiri. Berikut sejumlah tokoh dari mazhab Hanbali. Pendapat mereka merujuk hadis riwayat Bukhari dan Aisyah. Di hadis itu, Aisyah memberitahukan bahwa dirinya tengah haid saat wukuf di Arafah. Usai berhenti dari haid, Rasul mengarahkan Aisyah agar segera mandi dan meratakan air ke seluruh bagian rambutnya, dari ujung hingga akar. Ratakan lalu sisirlah, kata Rasul. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat hukum meratakan air tersebut cukup sunnah, tidak sampai pada level wajib. Opsi ini juga dipilih oleh sebagian ulama bermazhab Hanbali. Menurut mereka, hal ini merujuk pada hadis Ummu Salamah yang mana tidak hanya menyangkut mandi besar karena berhubungan intim ataupun mimpi basah, tetapi maksudnya juga mandi besar akibat nifas atau haid. Ini diperkuat pula dengan hadis riwayat Aisyah dan Muslim. Hadis itu tidak menyebutkan kewajiban nak, seperti yang diklaim oleh kelompok pertama. Berbeda dengan mandi pada umumnya, mandi wajib ini dilakukan setelah berhubungan intim, haid atau nifas. Mandi junub ini dilakukan dengan niat dan tata cara yang khusus. Menurut para ulama, niat itu tempatnya di hati. Berikut lafal niat mandi wajib atau mandi junub. Nawaitu ghusla rafil hadasil akbari faradan lillahi ta'ala. Saya niat mandi, mengangkat hadas besar wajib karena Allah. Yang paling menjadi pertanyaan adalah, apakah semua mandi junub harus berkeramas? Bagaimana dengan perempuan yang berambut lebat? Apa hukum mengguyur dan meratakan keseluruhan rambutnya?
Sebelum kita lanjut, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita dukung channel ini agar tetap istiqomah dalam syiar Islam dan juga sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama kita. Sahabat yang dirahmati Allah, bagi wanita memiliki perbedaan cara antara mandi junub setelah berhubungan intim dengan mandi wajib dikarenakan haid atau nifas. Dalam karyanya yang berjudul Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar'ati, Profesor Abdul Karim Zaidan menjelaskan ada dua kondisi yang berbeda dengan konsekuensi hukum yang tak sama pula. Pertama, jika muslimah yang bersangkutan mandi besar setelah berhubungan intim, para ulama sepakat tidak wajib memijat, lalu meratakan hingga merata ke rambutnya. Ini seperti hadis riwayat Ummu Salamah. Di hadis itu, Ummu Salamah pernah bertanya langsung kepada Rasulullah, apakah ia harus membasahi keseluruhan rambutnya secara total? Rasulullah menjawab tidak perlu melakukan hal itu bila disebabkan oleh mimpi basah atau berhubungan intim. Cukup dengan usapkan air 3 kali ke rambut dan mengguyur saja. Itu sudah cukup menyucikan, sabda Rasul. Salah satu hikmah dibalik ketidakwajiban tersebut agar tidak membebani muslimah. Ini mengingat frekuensi kedua aktivitas itu terkadang sering terulang. Berikut penjelasan hadis dari pertanyaan Ummu Salamah yang terkait keramas atau tidaknya seorang wanita saat mandi. Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang gelungan rambutnya sudah besar. Apakah aku harus membuka gelungan rambutku ketika mandi junub? Tanya Ummu Salamah. Beliau menjawab, jangan kamu buka, cukuplah kamu menyela-nyelai kepalamu dengan air 3 kali. Kemudian guyurlah kepala dan badanmu dengan air, sehingga kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim. Dan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami istri-istri Nabi apabila salah seorang di antara kami junub, maka dia mengambil air dengan kedua telapak tangannya 3 kali, lalu menyiramkannya di atas kepalanya. Kemudian dia mengambil air dengan satu tangannya, lalu menyiramkannya ke bagian tubuh kanan, dan dengan tangannya yang lain ke bagian tubuh yang kiri. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan untuk mandi wajib karena haid atau nifas, tata caranya sama dengan mandi junub yang disebutkan tadi, tetapi ditambahkan dengan beberapa hal seperti dianjurkan menggunakan sabun. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi wanita haid. Beliau menjelaskan, kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu wudhu dengan sempurna, kemudian menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya agar keras hingga mencapai akar rambut kepalanya, kemudian menyiramkan air pada kepalanya, kemudian engkau mengambil kapas bermisi, lalu bersuci dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bagi yang berambut lebat dianjurkan melepas gelungan, sehingga air bisa masuk ke pangkal rambut. Hal ini merujuk pada hadis barusan, yakni pada lalu menggosok-gosoknya agar keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Hadis ini menunjukkan tidak cukup dengan hanya mengalirkan air seperti halnya mandi junub, tapi harus juga digosok seperti orang keramas memakai sampo. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai perbedaan mandi wajib karena haid dan jima, dan kapan harus menggunakan shampoo. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.